يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هدينا بكل نية صالحة برضا تعالى بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على صلة الرحم وطلب العلم في هذا المجلس مبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانصر علي رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan malam ini kita dihadirkan kembali. Hawane rati asrep agak dingin karena sore tadi hujannya cukup lebat, siang sampai sore. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keridhaan atas apapun yang terjadi. Dan sebagai orang yang beriman, ketika hujan turun wajib senang. Karena apa? Hujan itu adalah rezeki. Mboten angsal sambat, mboten angsal ngresula, wajib senang. Dan dengan turunnya hujan, orang yang beriman kemudian membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Boleh ditambahkan wa barokah. Ya Allah, panjenengan dadosaken hujan ini menjadi hujan yang manfaat dan barokah. Di kitab Wasiatul Mustafa ditambahkan juga mutirna bifadlillah wa birahmah. Mutirna bifadlillah wa birahmah. Ya Allah, hujan ini adalah bifadlillah, fadl, keutamaan, kebaikanmu. Wa birahmah, dan hujan ini adalah bentuk kasih sayangmu. Artinya Bangsul Malih, dengan turunnya hujan wajib senang, wajib bersyukur, wajib kemudian bahagia. Insya Allah dengan senangnya kita, syukurnya kita, bahagianya kita akan menjadi sebab kebahagiaan kehidupan dunia hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mengawali ngaji kita malam ini dengan kitab Riyadhus Shalihin, lanjutan bab tentang mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Ada level-level keutamaan hati, level-level keadaan hati yang sering kali kita dengar. Yang pertama, ada level di mana seseorang itu sabar. Apa? Sabar. Di level yang lebih tinggi, maka kemudian ada level yang namanya ikhlas. Di tahapan berikutnya, di tangga yang ketiga, ada yang namanya level syukur. Maka level sabar, ikhlas, syukur, ini perkara-perkara yang kemudian harus selalu ada pada diri kita. Dan malam ini menitipkan satu level di atasnya lagi, satu level yang lebih tinggi dibanding itu. Maka level itu adalah level takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersabar, maka fadilah keutamaannya ajrun ghairu mamnun.
pahala yang tidak ada putusnya. Jika kita ikhlas, jika kita ridho, maka balasannya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat. Tapi jika kita kemudian takut, maka wakhshawni wali utimma nikmati la'allakum tahtadun. Di surat Al-Baqarah ayat 150 diterangkan, jika kamu takut kepadaku, maka wali utimma nikmati, Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada kita. Lebih baik mana nikmat itu ditambah atau nikmat itu disempurnakan? Sempurnakan. Karena tidak selalu yang ditambah itu baik. Ibu-ibu ditambah berat badan, sing wis lemu ditambah berat badan, sumpek. Wong pejuang timbangan garis ke kiri. Ndelok timbangan nengen wis kudu darah tinggi mawon. Kok gak mudun-mudun iki nggih. Ya napa mboten mudun sedina sik ping pindho ping telu. Mboten Ustaz ping pisan nggih, tapi nyamil mawon ya. Maka tetap yang bertambah tidak selalu baik. Tapi kalau disempurnakan boleh jadi yang terlalu banyak dikurangi, yang terlalu sedikit ditambahi. Takarannya wali utimma ni'mati, takarannya adalah pas, sempurna. Dan kalau Allah yang menyempurnakan pasti sempurna, pasti pas. Dan ini level keyakinan. Kalau level kenyataan kadang kita belum pernah merasakan yang namanya kepuasan, kesempurnaan dengan semua nikmat sih kurang mohon. Makanya harus belajar. Wala'allakum tahtadun, dan ketika kemudian kita sudah levelnya level takut, maka kita disempurnakan nikmat, dan yang kedua Allah akan berikan petunjuk. Lalu pertanyaannya ngeten. Bagaimana mencapai level takut itu? Bagaimana caranya agar kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ulama-ulama mengatakan agar hati kita senantiasa tunduk, senantiasa takut kepada Allah, maka yang paling pertama dan yang paling utama, letakkan hatimu pada kedudukan sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, sebagai seorang ciptaan. Bahasa hamba, bahasa makhluk, bahasa ciptaan ini bahasa apa kata yang menciptakan. Perkara kita usaha, perkara kita bekerja, tapi pastikan hasil selalu diserahkan apa kata Allah. Pastikan hasil terserah Allah. Opo jare Gusti Allah. Tapi wajibnya kita menyempurnakan ikhtiar. Makanya bahasa kula, sempurnakan ikhtiar, maksimalkan tawakal. Yang harus disempurnakan adalah ikhtiarnya, bukan dimaksimalkan, karena belum tentu yang dimaksimalkan itu baik. Belum tentu sing ngowotot, sing ambisi yang tidak pernah ada istirahatnya itu baik. Boleh jadi justru malah kecancang dunya, kebulet karo dunya. Lah seseorang kalau sudah terikat oleh dunia, kecancang kebulet karo dunya, akhirnya mboten kober ibadah. Ibadah akhirnya telat-telat, ibadah akhirnya di akhir waktu. Keranten apa? Keranten nuruti penggawean yang tidak pernah akan ada habisnya. Makanya malaikat Jibril suatu ketika menasihati Rasulullah, Kanjeng Nabi, isma syi'ta, ya, hiduplah sesukamu. Tapi ketahuilah fa innahu lagamayitun, suatu saat engkau pasti akan mati. Silakan hidup sesuka kita, tapi malaikat Jibril katakan pada akhirnya engkau pasti akan mati. Cintailah siapapun yang engkau cintai, tapi pada akhirnya engkau akan mufarraqun, akan berpisah. Jangan sayang sinten mawon kepada pasangan, kepada anak, kepada keluarga, pada akhirnya pasti akan berpisah. Makanya terhadap hubungan keluarga, terhadap keadaan apapun yang ada di dalam keluarga kita, tetap dipikir tapi mboten usah nemen-nemen. Tidak perlu abot-abot. Nek kuat nggih dipikir, gak kuat nggih dipasrahno dhateng Gusti Allah. Yang penting tugas kita mengingatkan dan menyampaikan. Jadi ayo belajar nggih.
Level pertama, letakkan hati kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, sebagai seorang ciptaan yang keadaan diri kita apa kata yang menciptakan. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar mencapai level takut itu? Bagaimana agar hati kita itu senantiasa tawadhu, tunduk, takzim kepada kebesarannya Allah? Maka yang kedua, jangan pernah lepas dari keistiqomahan kebaikan. Istiqomah sholat malam lakukan, istiqomah baca Al-Quran kerjakan, istiqomah sholat fardu tepat waktu lakukan. Maka insya Allah dengan keistiqomahan dalam beribadah akan mengantarkan hati ini senantiasa tunduk patuh kepada Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ulama-ulama mengatakan bagaimana caranya agar hati kita senantiasa tunduk takut kepada Allah. Teruslah mengingat dosa-dosa, teruslah mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dan jangan pernah merasa bahwa sudah terampuni semuanya. Perkara kemudian yakin dosa kita akan diampuni oleh Allah, berprasangka baik bahwa dosa kita semuanya akan dibersihkan oleh Allah, ini baik. Tapi jika kemudian membuat kita lupa dengan pijakan kita, kesadaran diri kita bahwa kita ini masih punya banyak dosa, khawatir kemudian kita meremehkan, menyepelekan. Jadi yang ketiga, monggo tiang ngenangan, sinten tiang sing boten gak ada dosa. Siapa orang yang tidak pernah berbuat salah, siapa orang yang tidak punya dosa. Artinya ini bukan pembenaran, tetapi ini fakta yang harus diakui. Nggih Ustaz, kula niku masyaallah rumiyin niku ngeten. Maka ini harus terus ada. Biar kita tidak pernah merasa suci, tidak pernah merasa bersih, tidak pernah merasa wangi dengan dibandingkan orang lain. Tetap ngrumangsani akeh salahe, ngrumangsani akeh dosane, ngrumangsani sik elek, sik kotor, ini harus ada pada diri kita. Sehingga logikanya kalau kita terus merasa kotor, terus merasa tidak, istilahnya masih belum baik, masih banyak dosa, maka teruslah bersemangat dalam menjemput pengampunan, pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah dengan keadaan itu kita akan memiliki rasa takut kepada Allah. Dan kemudian yang keempat, bagaimana caranya agar kita memiliki level takut kepada Allah? Maka jawabannya adalah pastikan kita terikat dengan yang namanya majelis ilmu. Dinten napa wae ngaos nggih jenengan derek ngaos. Nanti akan terbimbing, akan terarah, akan dituntun hati itu bagaimana bergerak, kemana arah berjalannya. Hati akan ditunjukkan bahwa semua kehidupan ini akan ada balasannya. Semua apa yang akan kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan. Semua yang kita kerjakan kelak akan diketahui oleh banyak orang. Saat ini ditutup-tutupi saged. Saat ini kita tutup aib kita, kekurangan kelemahan diri kita di hadapan orang lain mungkin bisa. Tapi kelak ketika di akhirat ngapunten, semua akan dibuka biak, dibuka dengan jelas, cetha welo-welo. Semua apapun yang kita lakukan semuanya akan tahu di padang mahsyar kelak. Makanya ngapunten, tetap tidak ada yang merasa lebih baik di majelis ini. Semuanya sama. Di hadapan Allah kita ini sama-sama banyak dosa. Kita ini semua kemudian sama-sama datang dengan membawa kesalahan, kekurangan, kelemahan, bahkan kesedihan atas setiap masalah-masalah yang ada pada kehidupan kita. Maka teruslah menuju cahaya itu. Teruslah mendekat kepada Allah. Teruslah untuk mengingat kepada Allah. Maka kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu, kata Allah. Di surat Al-Baqarah insyaallah ayat 152, okay? 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah, jangan pernah engkau ingkar, kafir atas setiap nikmat yang kuberikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita ibaratnya tadi sebagai satu recharge, satu motivasi, satu refleksi
agar kita senantiasa menyadari hakikatnya kita hidup ini harus bagaimana. Sabar sampun, alhamdulillah. Ikhlas ridho sudah, alhamdulillah. Tingkatkan syukur Ustaz, pun kula syukuri mawon keluarga saya seperti ini, anak seperti ini, pasangan seperti ini, alhamdulillah. Siang wau disambati enten ibu-ibu, ya Allah Ustaz, yuga kula kok ngompol mau niki ya napa Ustaz? Nggih kula sanjang nggih, alhamdulillah niku buktine nek yugane jenengan sik urip. Yugane jenengan pun mati nggih mboten saged ngompol kula guyane ngoten. Artinya memang level syukur ini harus selalu dibawa memang. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu adalah level takut. Level takut ini letaknya pada sisi ketika ada yang salah, ketika ada yang keliru, tidak menyalahkan orang lain, tapi langsung introspeksi dirinya sendiri. Mungkin ini salah saya Ustaz, mungkin ini dosa saya di masa lalu sehingga sekarang saya diuji oleh pasangan, diuji oleh anak. Dengan begitu maka Allah la'allakum tahtadun wa liutimma nikmati. Allah akan sempurnakan nikmat ketika kita sudah mulai masuk pada level takut. Dan memang cara takut kepada Allah salah satu cara juga demikian. Allah hadirkan masalah musibah. Makanya ayo belajar, okay? Baik, kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang mujahadah. Masih ingat nggih apa kemarin mujahadah? Berasal dari kata jahada, jihad yang artinya bersungguh-sungguh. Semangat teman di dalam melakukan yang namanya kebaikan. Dan di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan keutamaan orang-orang yang kemudian bermujahadah, mulai dari senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kemudian yang kedua juga dijelaskan bahwa orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh, orang-orang yang kemudian yakin dengan segala ketetapan Allah, maka akan diberikan wa'adzama ajra, pahala yang amat sangat besar. Dan apapun yang kita lakukan, pada prinsipnya seseorang yang sudah mujahadah, bersungguh-sungguh, Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa mengetahuinya. Sehingga jangan khawatir kalau panjenengan sudah bermujahadah, sholat malam, bermujahadah, zikir pagi, zikir petang, panjenengan sudah bermujahadah ba'da maghrib sampai isya tidak beranjak dari masjid untuk membaca Al-Quran, panjenengan bermujahadah infak subuh di tiap pagi, panjenengan bermujahadah dengan bekerja diniati ibadah setiap harinya, kepanasan kehujanan tidak jadi soal, yang anak-anak bermujahadah mencari ilmu, sekolah, kuliah dan lain sebagainya, maka percayalah bahwa kemudian semua yang kita lakukan Allah Maha mengetahuinya. Fa innallaha bihi alim. Dan berikutnya tentang hadis-hadisnya Nabi agar menjadi semakin bertambah keyakinan, kemantapan kita di dalam bermujahadah. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim yang kemudian diterangkan bahwa seorang mukmin, seorang muslim yang kuat, yang tangguh, yang memiliki daya juang dalam bermujahadah, itu kata Nabi lebih baik dibanding muslim yang lemah. Al-mu'minul qawiyun khairun wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Mukmin sing semangat ibadah, semangat ngajine, semangat salatnya, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Bahasa wa ahabbu ini, ngapunten, dicintai ini bukan bahasa sembarangan. Bukan hanya disenangi tapi dicintai. Bahasa saya senang dengan sampean Mbak, itu akan berbeda dengan saya cinta. Karena apa? Konsekuensi dari cinta itu rindu. Bahasa saya lari-lari nom ini. Nek ngaku cinta, maka ada yang namanya rindu. Konsekuensi dari sebuah cinta. Kalau nyuplik dari istilahnya ngajinya Laila dan Majnun Kedik, karena beberapa waktu yang lalu sempat membaca dan menyimak. Artinya ketika seseorang ini cinta, konsekuensinya rindu. Bayangkan jika yang ngomong cinta adalah Allah, panjenengan rasakan. Allah sudah katakan cinta kepada panjenengan, maka konsekuensi dari cinta itu Allah rindu. Ketika Allah sudah rindu, maka ketahuilah Allah akan hidupkan hati-hati kita.
Allah akan hadirkan suasana hati kita juga sama rindunya untuk bertemu, sama rindunya untuk berhadapan, sama rindunya untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kok hati ini sudah bergerak. Kula niku nek mboten salat dalu niku rasane mboten eja Ustaz. Panjenengan memang sudah dirindukan oleh Allah. Ada orang yang tidak dirindukan, bablas sampai awan nggih wonten. Ada orang yang tidak dirindukan, tangi turu malih. Lah wong memang tidak dirindukan. Tapi kalau dirindukan, Masya Allah, bangun itu luar biasa semangatnya. Bangun itu luar biasa kuatnya. Kenapa? Karena sudah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahasa cinta ini bahasa yang kemudian harus kita cari. Dan kemudian disebutkan berikutnya, dan setiap manusia bersemangatlah dalam bermujahadah untuk semua kebahagiaanmu di sisi Allah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah, janganlah engkau pernah merasa lemah. Makanya ada bahasa doa, jika kita punya masalah jangan pernah minta masalah selesai, tapi mintalah dikuatkan agar bisa menghadapi masalah. Karena kalau kita selesai dari masalah, tidak mungkin wong urip niku belajar, berangkat, bergerak dari satu masalah ke masalah berikutnya. Dan ketika sudah meninggal masih ada masalah napa mboten? Masih ditakoki malaikat mungkar nakir. Masalah nih. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustaz, kapan masalah niku selesai? Kula nggih bingung jawabnya. Kapan nggih? Nggih. Kapan? Tidak pernah ada habisnya. Cuma kita punya kesempatan, kita punya kewenangan untuk menjadikan sudut pandang kita. Setiap masalah yang datang kepada kita jangan pernah dimaknai sebagai suatu masalah, tapi maknai sebagai satu bentuk cinta, bentuk kasih sayang. Kacamatanya level syukur. Ada orang yang kemudian punya hutang, sahabat datang ke Ustaz, kalau niku nggak ada hutang 100 juta. Saya katakan alhamdulillah, keren jenengan ini. Lu kok keren Ustaz? Nggih, zaman sekarang ada orang yang mau menghutangi jenengan 100 juta itu gak sembarang uang. Kenapa jenengan kok dipinjemi 100 juta? Itu karena orangnya yakin jenengan ini amanah. Makanya saya katakan jenengan keren, hebat. Jenengan orang yang terpercaya, makanya mau dipinjami. Meskipun itu bank, tetap bank itu juga survei. Tidak semuanya pinjam 100 juta langsung dipinjami. Akan ditakar mampu atau tidak. Berarti jenengan ini hebat, jenengan ini orang yang amanah. Makanya terhadap hutang saya ganti dengan kata amanah. Silahkan diganti, tidak apa-apa, karena ini mengubah pola pikir. Ustaz, saya punya amanah. Kalau ada amanah berarti ada gerakan untuk menyelesaikan. Tapi kalau hutang, iki gerakannya gak mesti, tergantung keimanan. Kalau hutang tergantung keimanan. Ada yang keimanan gerakannya itu terletak pada bayar, ada yang keimanannya terletak pada bayar itu cash, ada yang bayar ngangsur, ada yang kemudian menghindar untuk tidak membayar. Ada gerakan kemudian pura-pura lupa, ipo-ipo lah lali ngapunten. Artinya ini, jadi gantilah dengan amanah. Dan ini tidak akan pernah selesai. Wong bahasa kalau nate ten pabrik niku 6 tahun kalau niki. Ten pabrik rotan niku 6 tahun kalau zaman tasik kuliah sore, pagi itu saya kerja. Terus kuliah hampir 2 tahun setengah niku nggih jarang siram nek sonten wae mlebet kuliah. Pulang dari pabrik jam 3, kuliah masuk jam 4, kepotong bersih diri nggih, terus mari ngoten prepare persiapan numpak len dan kampus Muhammadiyah masuk kelas niku sering telat kula niku. Dan itu kemudian luar biasa. Artinya tetap perjuangan ketika ada di pabrik itu saya rasakan betul bagaimana kondisinya. Nek gak utang gak semangat. Nek ben bayaran justru malah bingung. Niku kalau alami betul, kalau sadari betul. Pokoknya ben bayar itu malah denger-denger. Soalnya bingung napa? Bingung ngedum. Kayak bayar iki, kayak nyari iki ngoten. Napa malih kalau tidak punya manajemen keuangan yang baik, bayaran malah bingung tambahan. Karuan gak bayaran mboten mikir kan ngoten nggih. Jadi kembali lagi tetap tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua punya masalah dan Nabi mengingatkan janganlah engkau kemudian lemah, teruslah minta pertolongan kepada Allah. Dan diteruskan di hadis ini, dan jika musibah menimpa dirimu, maka engkau jangan pernah menganggap
Jangan pernah engkau katakan kalau aku berbuat demikian pasti tidak akan sampai terjadi begini dan seterusnya. Artinya berandai-andai. Iki mang coba aku gak ngono, gak ngelakoni kayak ngono lah, gak kayak ngene. Kalau itu hanya sebagai refleksi dan muhasabah, selesai tidak apa-apa. Tapi kalau terus berandai-andai, ya Allah, iku mang sakjane ngene, kudune ngene, padahal sang penulis takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan jangan katakan yang demikian, tapi justru katakan semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Semuanya atas kehendak Allah. Dan apa kata Nabi di bagian akhir? Ketahuilah, ucapan seandainya, lau taftahu, ucapan andaikan, seandainya, kalaupun dan lain sebagainya yang sejenis dengan kata itu, maka itu adalah pintu masuk amalas syaiton, pintu masuknya setan. Makanya apapun yang terjadi, alhamdulillah, apapun yang terjadi disyukuri, lihat sebagai jatah. Wancane jatahnya terus lapor. Kalau memang sudah rezekinya, sudah memang takdirnya, terus mau ngapain? Kan tidak bisa kita mengelak. Kalau introspeksi, refleksi, silahkan, Ustaz, mungkin karena seperti ini, itu karena dosa saya di masa lalu, ini baik. Tapi kalau, ya Allah, dulu coba andaikan saya tidak seperti itu, mungkin sekarang tidak seperti ini, tidak boleh. Andaikan saya tadi melakukan ini, pasti hasilnya begini. Wong Gusti Allah gak ngomong ngono kok. Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa, bukan kita manusia, bukan kita hamba. Makanya tadi pondasi di awal, ayo memiliki rasa takut. Kunci yang pertama, letakkan hati kita pada kedudukan sebagai seorang hamba. Dan Nabi mengingatkan itu, jangan pernah katakan seandainya, kalaupun. Dan kemudian di hadis berikutnya, hujibatin naru bisyahawat, pintu neraka itu, para derek stanten yang dimuliakan oleh Allah, ditutupi oleh berbagai macam hawa nafsu. Wa hujibatil jannah bil makari, dan pintu-pintu surga ditutupi dengan segala ketaatan, dengan segala kebencian terhadap nafsu, karena seseorang menjalankan agama syariat yang ditetapkan oleh Allah. Terus pintu neraka ditutupi oleh menuruti hawa nafsu, pintu surga itu kemudian ditutupi dengan kebencian seseorang menuruti hawa nafsu. Dan bahasa mujahadah ini juga bisa dimaknai itu. Mujahadah itu bisa dimaknai nuruti karepe Gusti Allah, ngalahno karepe dewi, mendahulukan keinginannya Allah dan mengkiamatkan apa yang menjadi keinginan sendiri. Ini bahasa tasawuf ini. Jadi kalau misalkan kita tidur dengar azan, nuruti karepe dewi nek sik ngantuk tilem malih. Tapi kalau nuruti Allah, ya Allah, Engkau sudah memanggil telingaku, Engkau izinkan mendengar adzan itu, pasti ada maksud Engkau ingin aku hadir di tempat itu, ya Allah. Maka ya sudah, turuti keinginannya Allah. Makanya falsafah guru saya dengan bahasa Jawanya, kepingin urip enak, kepingin urip adem ayem tentrem, mulya dunya mulya akhirat, 5 bahasa Jawa. Siji ojo, bukan ojo ya, 1 senantiasa berpikir jernih, utawa bahasa Jawa niku beningno pikirmu, bahasa guru saya ngono. Yang kedua, tentremno rasamu, tentramkan perasaanmu. Apapun keadaannya, perasaannya selalu baik, perasaannya selalu bahagia. Yang nomor 3, adem ayemno atimu, senantiasa sejukkan, dinginkan, damaikan hatimu. Kemudian yang keempat, apa kata guru saya? Kepenakno rogomu. Bahasa kepenakno rogomu itu dimanapun berada, pastikan kita ini nyaman. Turu nang kloso nggih nyaman, turu teng ben nggih nyaman, teng kasur nggih nyaman, tidur dengan duduk juga nyaman, makan dengan ayam nyaman, makan dengan tahu tempe, makan dengan garam, makan dengan kelapa diparut nyaman. Wis pokoke enakno lah. Dan kepenake rogo itu bukan karena faktor eksternal, tapi faktor internal yang disebutkan sejak awal tadi. Beninge pikir, tentreme rasa, adem ayeme ati, baru iso kepenake rogo. Yang kelima kata guru saya, wujudno sekabehane kekarepanmu kelawan nuruti kekarepane Gusti
Allah. Silahkan lakukan apa yang kamu inginkan, tapi pastikan keinginanmu dalam rangka nuruti keinginannya Allah. 5 hal itu kalau ada pada diri kita, maka guru saya menasihatkan, insya Allah urip ketoto. Insya Allah hidup itu akan mulia, akan selamat. Guru saya tidak mengatakan insya Allah uripmu gak bakal oleh masalah mboten. Karena apa? Masalah itu juga menjadi salah satu cara Allah agar kita menjadi mulia. Dengan masalah itu kan kita akhirnya bisa sabar, bisa bersyukur. Ya, misal lampu mati yang sering saya sampaikan. Kapan bisa mensyukuri lampu yang nyala adalah setelah lampu mati. Lah nek ben nguripno cetek murup, gak mungkin alhamdulillah. Tapi nek mari mati sedinten, isuk sampai badhe maghrib, tiba-tiba begitu waktunya adzan maghrib nyala, seketika orang-orang seperumahan mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau tidak lampu mati nyetek biasa, nggak ada kata alhamdulillah. Ya, tidak ada rasa syukur. Termasuk kapan kita bisa mensyukuri sehat adalah saat kita sakit. Pas loro, ya Allah ternyata wong sehat itu enak, larang ya Allah, ya, seperti itu. Kapan kita menghargai yang namanya kebersamaan? Saat kita sudah berpisah. Nek gembul gegeran tukaran, tapi nek pisah lak kangen. Ya. Jadi kembali lagi tetap di bahasa hadis ini diterangkan, surga itu pintunya terdapat pintu-pintu terdapat kebaikan-kebaikan di mana kebaikan itu menuruti Allah. Sedangkan pintu neraka adalah ditutupi oleh keinginan-keinginan untuk menuruti hawa nafsu. Terakhir dari Abu Huzaifah dari Yaman, suatu ketika aku sholat bersama Rasul. Ini tentang mujahadah ini. Sesudah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Baqarah. Hingga ayat ke-100 aku mengira beliau akan segera rukuk. Ternyata dibaca terus sampai habis surat. Dan aku mengira satu surat Al-Baqarah itu untuk rakaat pertama. Ternyata mboten. Setelah selesai surat Al-Baqarah dilanjutkan surat An-Nisa. Ini baru satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi. Dan An-Nisa dibaca sampai habis, disambung dengan surat Al-Imran sampai habis. Masya Allah, ini luar biasa nih. Cara kula kaling jenengan nggih watuk-watuk iki. Kul huwailek kan ngoten nggih. Dan setelah habis satu surat itu An-Nisa sampai habis, Al-Imran sampai habis, maka kemudian barulah Nabi rukuk. Dan ketahuilah Nabi membacanya dengan pelan dan dibaca tartil. Setiap bertemu dengan ayat yang kemudian menceritakan tentang siksaan neraka, maka beliau nangis terseduh-seduh. Dan ketika kemudian menceritakan tentang surga, maka bacanya terdengar ringan. Dan apa yang kulakukan bersama Nabi, andaikan aku tidak memiliki kemujahadahan, kesungguhan, keikhlasan, kesucian, mungkin aku tidak akan dimampukan mengikuti sholatnya Nabi sampai salam. Maka ini luar biasa. Sholatnya Nabi satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ini sampai juz 4 nih insya Allah, atau juz 3 ya. Jadi sampai sebanyak itu, juz 1 sampai juz 2, juz 3 ya. Kira-kira Masjid Al-Kausar didamel ngoten buyar temen wong-wong mari ngoten. Opo-opoan iki ya. Rasane gak nyambut gaya ngoten ya. Jadi tetap ya diseimbangkan. Ya artinya sesekali tertentu boleh ya. Tapi kalau untuk kula pribadi sangat disarankan tidak saat berjamaah. Kalau sholat sendiri tidak apa-apa. Makanya ada pertanyaan, bolehkah kita sholat sambil membaca Al-Quran? Jawaban saya boleh. Boleh. Jadi posisinya Al-Quran di hadapan kita, kemudian kalau mau dibalik. Dan gerakan tangan kita kan bukan dalam gerakan kemaksiatan, dalam gerakan kebaikan. Jadi tadabbur qiraatil Quran di dalam sholat itu boleh. Tetapi memang ini tidak masyhur, tidak umum. Dan kemudian dengan keadaan itulah kemudian aku sholat, seraya kemudian berdiri membaca doa saat iktidal, dan seakan-akan saat iktidal itu sepanjang aku melakukan sholat bersama Rasul di rakaat pertama saat takbiratul ihram. Terus iktidal nggih suwe malih. Yang kata sahabat ini hampir menyamai dengan waktu beliau berdiri tegak pada saat takbiratul ihram. Artinya sholatnya sangat lama. Dan ini sekali lagi tetap ketika kita menyadari memang ibadah kita ini kalau dibandingkan ibadah para rasul, para ulama terdahulu belum ada apa-apanya.
Ibadah kita belum ada tandingannya dibanding ibadahnya para nabi, para rasul. Dan nabi rasul yang ibadah selama itu, sekuat itu, ya, dengan mujahadahnya yang luar biasa, nyun sewu, nabi rasul masih punya masalah napa mboten? Masih. Bahkan masalahnya lebih besar atau lebih kecil dari kita? Lebih besar. Makanya kalau hari ini ibadah kita niki nyun sewu, gurung pokro temenan, gurung semangat temenan, gurung ikhlas temenan, terus mboten purun dikai masalah, terus kita ini siapa? Lawang Nabi Rasul saja diuji, diberi masalah, diberikan ujian. Terus kita Nabi bukan, Rasul bukan, tidak mau diberi masalah, tidak mau diberikan ujian. Makanya ayo dengan kita mencari ilmu ngeten kan akhirnya rada paham. Oh iya ya, Kanjeng Nabi loh dijamin swarga. Hamba yang dicintai oleh Allah itu saja masih diizinkan kepalanya berdarah terkena lemparan batu. Masih diizinkan tubuhnya diludahi. Masih diizinkan kakinya menapak duri-duri tajam yang diberikan oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Setiap pulang Nabi dipasangi dipasangi dengan duri-duri tajam. Padahal seorang yang sangat dicintai oleh Allah itu saja dibuat demikian oleh Allah. Makanya kalau kita hari ini diuji, kita hari ini punya masalah, lihatlah apa yang ada pada diri Nabi. Insya Allah niku ngaji kita di malam hari ini insya Allah tentang mujahadah. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan, dipantaskan untuk senantiasa istiqomah dalam bermujahadah. Wallahu alam bisawab. Mungkin enten sing ditanggletaken, saya wali dari ibu-ibu dulu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, atau bapak-bapak, monggo bae enten ditanggletaken. Pun jelas gitu. Jelas napa belas. Silakan. Boleh seputar materi mujahadah, boleh seputar materi yang lain, seputar sholat, puasa boleh. Monggo. Diawali sinten rumin? Asal kita nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadisnya. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah jika di rumah itu terdapat gambar, terdapat patung. Tapi fikih kontemporer memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Jika itu adalah tugas sekolah, jika itu adalah bidang pekerjaan profesinya yang memang sesuai bakat dan minatnya, maka masih dimakfu, diperbolehkan. Apakah jika demikian malaikat terus tidak mau datang, maka bahasanya Cak Nun nggih malah seneng Israel gak teko tambahan gak mati-mati wong sing nang omahe ana lukisane. Karena malaikat tidak mau masuk. Artinya secara penafsiran tekstualnya ya demikian, ada lukisan, ada patung. Makanya kalau itu bukan tugas sekolah, kalau itu bukan bidang pekerjaan kita, memang sangat disarankan, ulama fikih kontemporer menyarankan tidak digunakan, tidak dipasang. Ustaz, bagaimana jika itu foto keluarga? Boleh foto keluarga. Ustaz, bagaimana jika itu foto ulama, guru-guru kita? Boleh. Tapi kalau itu foto lukisan hewan, kalau itu foto kemudian kadang itu kan kalau khususnya kalau ketika di hotel itu kan memang ada lukisan-lukisan di hotel itu memang ketika ada yang kurang pas di lukisan itu memang ada kondisi yang kurang nyaman. Melebet kamar, menyalakan lampu, enten lukisan sing orang hidup itu memang ada suasana hati tidak nyaman. Moro-moro merinding enten biasanya. Karena memang itu tempat bisa dimasuki, dihinggapi jin. Seperti itu. Makanya kalau itu foto keluarga, foto guru-guru kita, ulama-ulama, katakanlah fotonya Habib Syekh, fotonya Habib Umar, itu diperbolehkan. Bahkan dalam ru'yahnya orang Aswaja, orang NU, ketika nangani orang kesurupan kok gak mari-mari, boleh ditunjukkan foto guru kita. Dan itu ada metodenya, ditunjukkan. Kalau kamu tidak mau pergi, maka akan kupanggilkan, kuhadiahkan Fatihah untuk guruku, dan akan kugandeng dengan nama orang yang engkau masuki saat ini. Dan itu fakta, memang nanti kalau lampai, memang takut. Jangan ngoten. Yang kesurupan itu boleh. Foto ketika itu dipasang guru, orang tua, keluarga boleh. Tapi kalau itu bukan tugas sekolah, itu bukan bidang pekerjaan kita, sangat disarankan untuk kemudian tidak dipasang.
dipasang. Nggih biasane nek mantun luar kota betok oleh-oleh patung misalkan. Kalau bisa sudah mulai tidak dilakukan. Kalau dulu mungkin masih nggih. Jadi miniaturnya orang Papua ngoten biasanya kan bentuk-bentuk suku Dayak niku nggih. Maka yang seperti itu lebih baik nggih mulai dirapikan, dimasukkan dalam kardus, katakanlah diletakkan di museum monggo karena memang tempatnya. Terus apakah di museum tidak ada malaikat yang datang? Mboten. Pada dasarnya kalau tekstualnya itu memang mengurangi napa nggih keimanan ketauhidan. Tapi kalau itu tempatnya justru dikunjungi untuk mengetahui sejarah, nggih tidak apa. Jadi ada makna tekstual, ada makna kontekstual. Tekstualnya melihat tulisan teksnya, kontekstualnya melihat keadaan bagaimana seharusnya. Ngaten nggih. Dados monggo lah panjenengan ten griya enten kalau itu foto keluarga, foto guru tidak apa-apa. Justru mengingat orang tua itu pahala. Memasang foto Ka'bah itu berpahala. Karena ada satu hadis, barang siapa yang memandang Ka'bah dengan keimanan dan keyakinan ingin hadir ke sana, Allah akan hadirkan 10 pahala kebaikan. Dan jika sudah sampai di Masjidil Haram melihat betul-betul Ka'bahnya, Allah hadirkan 20 kebaikan. Banyak orang kalau melihat Ka'bah mesti dalam hati niku gerakannya itu bisa jadi nangis, bisa jadi ya Allah kapan yo isok berangkat rono, maka menjadi afirmasi yang baik. Ngaten nggih. Enten malih pertanyaan? Sinten monggo Pak. Pengalaman berjalan di sepanjang jalan tol. Nggih. Itu ada beberapa tempat rest area yang menyediakan tempat untuk sholat. Nggih. Ada satu musola atau masjid itu dia membagi tempat atau memberikan tempat khusus di situ karena jamak ada tulisannya. Yang tidak jamak di sana. Nah, seringkali kadang-kadang kita ini ikut berjamaah, ternyata dia di jamak kosong, nggak bisa. Kita terlanjur ikut bermakmum di belakangnya. Padahal persyaratan saya tidak cukup sebagai musafir untuk menjamaah aja itu. Itu bagaimana itu? Diulang atau bagaimana? Jadi perkara ketika kita sholat bermakmum kepada orang yang kemudian dijamak, termasuk bermakmum kepada orang yang niat sholatnya tidak sama dengan yang kita baca, yang kita niatkan, hukumnya mubah. Karena apa? Fikih itu menjawab kalau satu kita tidak tahu, dua kalau kita lupa, tiga kalau kita tidak sengaja maka tidak dihukumi dosa. Maka kalau ada pertanyaan apakah perlu diulang? Tidak perlu. Karena kondisi kita tidak tahu. Kecuali kita tahu, Pak ini sholat ba'diyah Pak orang ini Pak. Terus kita tidak apa-apa, saya sholat duhur, saya ikut saja tidak apa-apa. Kalau tahu tidak boleh. Tapi kalau kita sudah menyentuh punggungnya, kemudian kita sholat, selesai salam, orang itu mengatakan, Pak saya tadi sholat sunnah ba'diyah, maka nggak apa-apa, tidak perlu diulangi. Pak saya tadi sholat jamak, tidak perlu diulangi. Loh, Ustaz, syaratnya untuk menjamak saya tidak terpenuhi, jarak saya tidak terpenuhi, kemudian keadaan diri saya tidak terpenuhi syarat untuk boleh menjamak. Terus bagaimana, Ustaz? Kita tetap tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu begini, misalkan beliau sholat duhur dan sholat asar di jamak qashar, maka kita ikutnya di rokaat yang mana? Kalau rokaat kita adalah rokaat sholat duhur, artinya beliau sedang sholat duhur 2 rokaat, baru 1 rokaat kita ikut sholat, maka begitu sana salam kita jangan salam, sempurnakan 4 rokaat. Terus kalau sana sholat lagi Ustaz, apakah kita ikut? Ya tidak perlu, karena hajat kita hanya sholat duhur. Begitu selesai kita sholat, kita baru menyadari, oh ternyata orang yang saya ikuti ini tadi sholat jamak takdim, katakanlah duhur asar di qashar, maka tidak perlu diulangi karena kita tidak tahu. Termasuk kita ikutnya saat sholat asar, misalkan duhur 2 rakaat selesai, kemudian mereka bangkit lagi qomat, sholat, sudah sampai rakaat yang kedua katakanlah, kita baru datang, niatnya sholat duhur, maka sekali lagi berimamkan kepada orang yang sholat asar, karena kita tidak tahu termasuk dia jamak atau jamak qashar, maka tetap boleh, mubah, tidak perlu diulangi.
Ya tetap kalau kita baru ikut 1 rakaat, beliau imamnya salam, kita sempurnakan tambah dengan 3 rakaat. Rakaat kedua nanti tahiyat awal lagi, sehingga tahiyatnya nanti 3 kali. Tahiyat awal itu yang pertama bersama dengan imam, tahiyat awal kedua salat sendiri ditambah dengan tahiyat akhir. Insyaallah pun gamblang lah sini Bang nggih. Nggih. Sekarang dibalik. Ya napa, Bang? Saya sedang berjamaah salat jamaah qashar. Nggih. Dengan seorang kawan. Nggih. Kemudian ada orang ikut makmum. Nggih. Itu perlu kita ingatkan atau dijarno? Kalau jenengan posisi sedang sholat jelas tidak bisa mengingatkan. Jadi artinya bisa memposisikan makmum itu artinya rapat. Nggih. Apakah kita bermakmum bisa mengingatkan itu artinya gimana kan? Apa Dibiarkan, tidak bisa. Dalam sholat mengingatkan tidak ada hukumnya. Dan ketika kita mengingatkan jelas hukumnya batal. Jelas hukumnya batal karena kita saat sholat. Makanya dibiarkan tidak apa-apa. Jadi saat kita sudah berjamaah panjenengan imam, katakanlah saya makmum, kita sholat jamak qashar zuhur asar takdim dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian ada orang yang kemudian gabung bersama dengan kita. Maka kita kan juga tidak tahu hajatnya orang ini sholat apa kan? Apakah beliau juga mau menjamak juga ataukah beliau kemudian sholat zuhur saja kan kita tidak tahu. Maka tidak apa-apa. Begitu beliau menyentuh punggung saya, kemudian saya berjalan mundur, maka lanjut jamaahnya. Katakanlah jenengan 2 rakaat karena qashar saya juga ikut 2 rakaat, maka orangnya tidak boleh salam, orangnya harus meneruskan. Jadi tetap dasar keilmuan mutlaknya, kebutuhannya sholat apa, maka sempurnakan syarat dan rukunnya. Kalau hajatnya zuhur ya sempurnakan 4 rakaat. Bagaimana kalau beliau juga ingin qashar? Ya silakan ikut. Jadi beliau katakanlah ikut rakaat kedua, beliau juga ingin jamak qashar. Berarti nanti setelah rakaat pertama beliau berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat kedua terus salam. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Karena faktor fikih itu dasarnya mudah. Pokoknya mboten ngerti sholatnya apa, tidak tahu, kemudian lupa, tidak sengaja, maka hukumnya mubah. Lah kita saat sholat jelas kita tidak bisa mengingatkan. Tapi misalkan sebagai orang ketiga, saya Pak Solihin sholat, saya imam, Pak Solihin makmum, jamak takdim, jenengan juga mau ikut jamak takdim. Kemudian karena jenengan satu rombongan bis, katakanlah bertiga ini satu rombongan bis. Kemudian ada orang mau ikut sholat, Mas jenengan sholat apa misalkan begitu, katakanlah Rio itu badhe derek sholat zuhur, ini jamak takdim zuhur sama asar, maka boleh karena belum ikut sholat. Tapi kalau sudah ikut sholat tidak bisa, nggak ada penjelasan di dalam fikih saat sholat kita mengingatkan orang lain itu tidak bisa pas sholat. Masa ternyata ini tidak tahu betul atau tidak yang membuat video. Ketika kita berjamaah 2 orang, jalan dengan jarak rapat. Nah, ketika kemudian ada satu makmum mahbub lagi, itu menepuk punduk. Iya. Itu ilmunya juga ada tutorial semacam itu boleh ketika. Tutorial yang mana? Yang makmum menepuk pundak atau terus pundi? Imam sedang ada satu makmum. Nggih. Jalannya kan rapat ya. Nggih. Kemudian datang lagi satu makmum. Nggih. Nah, maksudnya si imam jarakmu mundur saiki wis makmumnya sudah 2. Oh, posisinya memang ada. Jadi boleh. Kalau mengingatkan dengan gerakan boleh. Jadi Nabi pernah melakukan juga. Suatu ketika ada orang sholat bermakmumkan dengan Nabi di sebelahnya, di sebelahnya rapat, berjarak hanya selisih mata kaki. Kemudian ada makmum datang lagi di sebelah kiri, dia tidak tahu ketentuannya, maka Nabi memegang si makmum sebelah kiri, kemudian disuruh mundur, dan makmum di sampingnya Nabi disuruh mundur. Ini memang pernah dilakukan Nabi. Tapi kalau mengingatkan bahwa ini adalah sholat ini sholat ini, maka tidak ada ketentuan itu. Tapi kalau mengatur posisi gerakan atau posisi soft, karena ada makmum yang kemudian nyun sewu mungkin kurang berilmu, sehingga ketika sudah ada jamaah sebelah kanan, beliau kemudian sholat di sebelah kiri, maka ini tidak boleh. Ini Nabi kemudian menggerakkan tangan kirinya, dipegang orang ini, kemudian yang ini disuruh mundur, ini boleh. Tapi kalau dia posisinya di sebelah kanannya, ini tidak apa-apa. Jadi tetap di posisi agak rapat tapi melanjutkan sebelah kanan, ini masih dimakfu.
Tapi kalau dia kemudian di sebelah kirinya, kan kadang ada nggih makmum yang seperti itu. Anak-anak siswa SMP pun juga sering saya jumpai yang seperti itu. Bahkan ada yang tetap berdiri di belakang tapi pundak temannya nggak disentuh. Jadi ada makmum yang di sebelahnya imam, ada makmum yang di belakangnya imam. Ini kalau imamnya tahu, maka wajib imam mengingatkan, disuruh mundur. Boleh ini, hukumnya boleh. Jadi dalam sholat melakukan gerakan untuk kebutuhan sholat, usul fiqh ini boleh. Gerakan di dalam sholat dengan tujuan gerakan sholat. Misal depan ada soft yang awalnya ada anak kecil, terus anak kecilnya ucul, jenengan maju mengisi, ini boleh. Tapi dengan catatan gerakannya mboten asal jalan lancar. Buka kaki kanan, tutup, langkah kaki kanan, tutup. Dan hanya dua langkah mawon ya. Jadi satu kaki kanan, tutup, satu kaki kanan, tutup. Tidak boleh terus melawunyur melawaku ngoten mboten angsal. Dan ini boleh di dalam sholat bergerak, tapi tujuannya untuk menyempurnakan sholat, hukumnya boleh. Termasuk sholat ada orang mau lewat, gerakan tangan kan boleh, menghalangi agar orang itu tidak meneruskan. Dan ini kalau mazhabnya Imam Syafi'i tetap diperbolehkan, karena Imam Syafi'i biasanya kan agak sulit. Gerakan 3 kali di luar sholat hukumnya batal. Tapi kalau itu masih untuk kebutuhan sholat, menghalangi orang yang lewat, mengingatkan posisi soft, hukumnya boleh. Mengisi saf yang kosong hukumnya boleh. Ngoten nggih insyaallah Pak nggih. Nggih. Baik, sampun. Enten malih monggo. Seandainya kita mau mengkosor sholat berjamaah, Nggih. itu mau makmumnya apa itu? Mau berjamaah gitu. Gimana apa sholat sendiri apa ikut berjamaah? Biasanya kan berjamaah gitu. Nggih. Kita mau sholat kosor, Nggih. apa ikut jamaah? Apa lebih baik sholat sendiri apa? Nggih. Misal kita ini musafir, kemudian masuk ke sebuah masjid yang itu sedang melakukan sholat duhur berjamaah, kan ngaten nggih? Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sholat sendiri? Apakah kita sholat berjamaah? Maka 4 mazhab menyebutkan lebih baik berjamaah. Ikut jamaah. Loh Ustaz, berarti 4 rakaat? Enggak, 4 rakaat. Tapi setelah salam panjenengan berdiri lagi untuk mengerjakan sholat asar qashar 2 rakaat. Jadi tetap ketika panjenengan datang loh ono jamaah, ikut jamaah 4 rakaat. Jangan kemudian kita kebutuhan saya kan cuma 2 rakaat. Lah terus nek imame ngadeg maneh takbiratul ihram mosok jenengan salam dhewe. Maka salah yang seperti ini. Ikuti sampai 4 rakaat salam, selesai setelah itu panjenengan berdiri untuk meneruskan sholat jamak qashar asar tadi. Dan tambahnya sedikit, untuk jamak pastikan antara satu sholat dengan sholat berikutnya dipisahkan dengan iqamah, baik itu berjamaah maupun sendiri. Jadi jenengan begitu salam, jenengan berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan-pelan mawon. Nek banter-banter makmum liyane iki sembahyang ngopo maneh kan ngoten iki. Qomat pelan, kemudian jenengan sholat asar 2 rakaat. Sangat disarankan, 4 mazhab menyepakati berjamaah lebih baik, jangan sholat sendiri. Tapi memang kebanyakan orang ada sebagian yang sholat sendiri karena menganggap gak podo, padahal kan zuhurnya masih sama. Kalau masih sama-sama zuhur, meskipun kita niatnya awalnya menjamak qashar, berarti kan 2 rakaat, tidak apa-apa, ikut saja yang 4 rakaat. Insyaallah yang 2 menjadi tambahan amal kebaikan. Okay? Baik, mudah-mudahan manfaat barokah napa ingkang dados ilmu dados amal. Napa ingkang dados amal soleh, napa ingkang dados amal soleh dados amal ingkang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah ya Allah ala silaturahim wa talabul ilmi fi hadzal majlis. Alhamdulillah ya Allah wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati anbiyina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Sempurnakan istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim.
Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten ngaos dalu menika kepanggih insyaallah akad depan mudah-mudahan sehat istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.